Itu lagi bulan purnama loh. Dan juga ada kasus seorang ibu yang sempat bunuh di sumur belakang yang ada di klinik ini karena depresi. Soalnya bayi yang baru dia lahirin itu meninggoy guys sesaat setelah dilahirkan. Ada hembusan. Tadi ada lihat gak? Kayak bisa ada gerak. Apa ya? Tapi sebelum ke lorongnya tuh, gue tuh notice muka kameramen gue ini kayak berubah gitu, kayak tegang banget. Gue ditegur berkali-kali sama penunggu klinik bersalin yang dulunya itu pernah ada seorang ibu ngeslay dirinya sendiri di sini. Kita tuh nggak sadar datang ke sini waktu malam purnama dan beberapa dari kita ada yang lagi menstruasi. Jadi malah diikutin. Selamat datang di Gusur. Gue gak punya opening buat Gusur guys. Mungkin kalian ada ide, coba komen ya. Tapi di sini kembali lagi bersama gue Gina Eros yang biasa dipanggil Geros, yang hobinya bacain cerita horor bagi kalian. Untuk kalian, ya gitu. Mantap. Tapi kayaknya sekarang juga hobi ya untuk penelusuran-penelusuran gini karena seru ya. Walaupun kita sempat ditegor. Oke, buat kalian yang baru di channel ini, kalian jangan lupa subscribe dan juga mampir-mampirlah ke Instagram dan juga TikTok gue nih. Buat kalian juga yang punya pengalaman horor bisa langsung kirim ke email ini ya. Gak usah ragu-ragu, langsung situ bakal gue bacain satu-satu. Oke, kita lanjut ke videonya. Di sini gue murni menceritakan apa yang gue rasain sebagai orang yang udah terbiasa dengan keberadaan mereka. Tempat ini adalah destinasi terakhir gua yang gua datengin bareng sama Putri Erika di hari pertama gua di Jogja. Harusnya kita kesini tuh jam 4 sore guys. Karena satu dan lain hal, kita baru sampai di klinik ini tuh jam 7 malam. Bayangin. Nah, kita kesini baru azan Isya lagi. Tempat ini tuh dulunya adalah klinik bersalin yang udah berhenti beroperasi sejak 8 tahun yang lalu, dari tahun 2015. Dulu waktu masih beroperasi, klinik ini tuh pernah dapat isu aborsi. Dan juga ada kasus seorang ibu yang sempat bunuh di sumur belakang yang ada di klinik ini karena depresi. Soalnya bayi yang baru dia lahirin itu meninggoy guys sesaat setelah dilahirkan. Sedih sumpah. Nah, karena inilah klinik ini tuh jadi sepi dan akhirnya tutup permanen guys. Sumpah sedih ya, bagi ibu ini dunia ini tuh berakhir bersamaan sama anaknya yang pergi ke surga guys. Makanya bisa beliau melakukan hal sefatal itu. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah ya buat almarhumah dan dede bayinya. Amin. Dan karena hal inilah yang ngebuat klinik itu tuh jadi sepi dan tutup di tahun 2015. Nah, untuk sampai ke lokasi ini ya guys, kita tuh harus jalan yang dimana jalannya tuh gelap banget karena mobil kita tuh nggak bisa parkir di depan banget kliniknya guys. Jadi kita terpaksa berjalan. Nah, waktu jalan gue tuh baru sadar ini malam purnama guys. Pas gue lihat ke atas, buset, ini malam purnama. Menurut mitos Jawa nih, di malam purnama, garis yang misahin dunia kita sama dunia goib itu tuh saling bersinggungan guys. Jadinya, makhluk goib itu gampang banget nyebrang ke dunia kita dan nampakin dirinya gitu loh. Tapi saat itu, saat di sana, kita tuh nggak ada yang tahu soal ini. Jadi kita tuh santai aja penelusuran ke sini. Yang lu bisa tebak, akhirnya kita dapat konsekuensinya guys. Tonton sampai akhir. Sampai di gerbang nih, lu bisa lihat sendiri ya, kalau lokasinya tuh gelap banget, nggak ada lampu sama sekali yang nerangin daerah ini. Karena kliniknya itu emang ada di samping depan jalan raya ya, tapi dia tuh harus masuk lebih dalam dan dihampit sama rumah-rumah kosong gitu loh guys. Nah, sebelum masuk ke area kliniknya seperti biasa ya, kita doa dulu sebelum mulai penelusuran. Habis itu baru deh nih kita buka pagernya yang emang nggak dikunci guys. Yuk guys, kita masuk. Pas masuk nih, ketemu sama halaman klinik ini. Ternyata di sini tuh udah bener-bener penuh ilalang yang tinggi dan berduri, bikin kaki gua gatal-gatal beneran dah. Nah, pas banget di samping pagernya itu ada ruangan yang dipakai untuk sapam jaga pintunya gitu loh guys. Dan pintunya ruangan itu tuh kebuka. Pas gua ngintip, di dalamnya tuh ada kasur kapuk gitu. Nah, di samping ruang satpam ini ada sebuah musola yang dulu dipakai sholat ya sama pasien-pasiennya dan juga perawat klinik ini. Di depan musolanya pun ada
ada sebuah tangki air besar yang kotor banget ya, bikin makin merindong, mohon maaf. Dan di sini masih kayak satu ruangan lagi di samping musola. Pas gua ngintip nih ke dalamnya, ternyata yang gua kira itu satu ruangan, itu tuh lebih terlihat seperti pavilion gitu loh guys, berisi beberapa ruangan yang dimana di depannya itu ada area outdoor gitu. Sumpah di sini tuh gelap banget dan bener-bener hawanya beda banget. Gua bahkan gak berani masuk ke dalam. Pas gue tanya ke mereka nih, ayo temenin, ayo gue mau masuk ke dalam. Mereka juga gak ada yang pengen masuk ke situ guys. Udah deh, kita langsung masuk ke bangunan utama klinik ini guys. Di bagian depan bangunan utama ini ada banyak banget kursi yang dipakai sama para pasien buat duduk antrian gitu loh. Dan di samping kanannya itu kayak ada ruangan registrasi. Pas gue masuk ke dalam ruangan ini, di dalamnya itu ada lemari kayu yang masih ada beberapa bajunya gitu loh guys. Dan dinding belakang lemarinya ini ada kalender yang nunjukin tahun 2015. Tahun berhentinya beroperasi klinik ini guys. Bisa pas gitu ya menandakan tahun terakhir klinik ini beroperasi. Nah, sehabis dari ruangan ini, gue pun langsung ke bagian dalam klinik guys. Gue di sini tuh jadi orang pertama yang masuk dan gue cuma berdua sama kameramen. Dan inilah kondisi kliniknya sekarang. Dari jauh nih, gue udah ngeliat nih tatep-tatepan sama keranjang bayi yang dulunya dipakai sama ya tempat bayi-bayi yang baru lahir itu loh guys, ditaruh di situ. Itu sumpah bikin gue bener-bener merinding guys. Nah, ini karta Erika ya guys. Jadi klinik itu ternyata udah dibersihin. Karena beberapa tahun yang lalu waktu dia kesini kondisinya tuh masih sangat berantakan guys. Banyak jarum, infusan, terus kayak latex sarung tangan gitu berserakan di mana-mana. Tapi sekarang cuman ada beberapa infusan sama jarum doang nih yang tertinggal gitu loh. Dan dia ada di pojok-pojokan. Oke, pertama gue ke ruangan yang ada di kanan guys. Yang ternyata itu adalah ruang periksa yang berdebu banget. Sumpah ini ruangan periksanya tuh bener-bener creepy. Di dindingnya itu ada banyak tempelan edukasi kan, kayak ya organ tubuh manusia gitu ya. Terus kalau kalian lihat lagi di samping sini kan ada tong sampah yang masih ada sarung tangan dan latex bekasnya tuh. Gue nggak tahu deh itu dari 2015 atau gimana ya. Cuman serem coy. Nah, di sini ada beberapa pajangan kan ya guys. Tapi gue salah fokus guys. Kok bisa ya di dinding ini tuh ada kaligrafi, tapi di sampingnya juga ada gambar sapi bertanduk. Soalnya sapi bertanduk ini kan bisa disalahgunakan atau disalah artiin nih jadi simbol penyembahan setan guys, kalau kalian nggak tahu. Terus kenapa ya dipajang di samping kaligrafinya? Aneh coy. Selain itu pun yang bikin kita makin merinding dan ya keanehan lainnya nih baru masuk ke sini. Lu perhatiin deh, di sini tuh ada tulisan misterius jangan diganggu. Ada 2. Tulisannya tuh kayak sampai meleleh gitu loh, sampai bawah gitu printingnya. Nah, setelah gue cari-cari nih ya, ternyata orang-orang yang dulunya pernah kesini, tulisan itu pun udah ada guys dari dulu di situ. Tapi tulisan ini dulunya warnanya hitam, sekarang udah pudar banget gitu. Nggak tahu ya kenapa sekarang udah pudar. Di sini tuh kita nggak menghiraukan tulisan ini ya guys. Padahal jelas-jelas ya dia kayak minta kita untuk pergi gitu ya. Tapi ya kita nggak hiraukan. Jadinya kena juga kita. Jadi setelah keluar dari ruangan ini ada 2 pilihan nih guys, antara kita mau menelusur ke bagian kiri dulu atau ke bagian kanan. Di sini kita pilih semua ke kiri dulu guys, yaitu sebuah lorong yang berisi ruangan-ruangan kecil gitu. Karena yang di sebelah kanan itu seperti kayak mau masuk apa sih, kayak buka pintu gitu. Jadi ya udahlah sini dulu yang sepertinya lebih besar. Baru aja nih kita jalan nih karena kesana kita ngelewatin keranjang bayi itu. Tiba-tiba Erika tuh bilang kayak begini guys. Lagi. Apa aja barusan? Kita tuh serempak bilang kayak, hah? Dan Sally ini langsung nenangin kita sambil bilang, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gitu doang guys. Tapi sehabis si Erika bilang kayak begini, Masih suka kalau malam kayak gini. gue yang gak tahu apa-apa nih ya, kebingungan dong kayak, kenapa Erika kok panik banget gitu. Ternyata lu tahu, Erika dan Sally dan temen gue yang namanya Robby ini sama-sama denger suara yang aneh banget di situ guys. Cuma gue sama kameramen gue doang yang gak denger. Dan lu tahu gak sampai 2 menit suara yang Erika denger itu muncul lagi. Banyak barang. Suaranya tuh balik lagi dan kali ini tuh semuanya pada denger dan bahkan gua denger dengan jelas. Kalau dari kamera emang suaranya tuh agak kecil guys. Kalian mungkin cuma notice kayak gitu doang. Tapi saat kita di situ itu bener-bener terdengar jelas. Suaranya ini tuh kecil karena suaranya berasal dari daerah yang di sebelah kanan yang ada pintunya ini guys. Dan itu lumayan jauh. Makanya kamera nggak jelas banget nangkep suara itu. Bener-bener jelas. Lu dengerin baik-baik. Banyak barang.
Denger kan? Kayak ada suara barang jatuh dan suara orang yang nendang sesuatu gitu loh. Di sini tuh kita tanpa ngomong apapun langsung kayak refleks datengin sumber suaranya gitu guys. Langsung kayak wing, muter balik langsung kayak datang gitu tanpa ngomong apa-apa, langsung kita datang ke sana. Lu lihat aja footage-nya. Gak ada kita ngomong kayak itu suara apa? Itu suara apa? Enggak, tapi langsung gue muter balik guys. Dan lu tahu pas kita nyampe sana, jujur li gue berharap itu, dan bukan berharap tapi gue mikir ya di situ kayak mungkin orang gitu lah guys. Makanya gue langsung kayak auto ke sana gitu. Tapi lu lihat aja, nggak ada tanda-tanda orang kan. Kita di sini yang awalnya mikir kalau itu orang yang lagi negur kita karena masuk ke sini, jadi mikirnya itu bukan orang gitu, paham gak sih? Bahkan si Erika pun yang tahu daerah sini ya, dia bilang kalau nggak ada warga yang tinggal deket daerah sini guys. Jadi ya udah pasti itu itu suara tadi bukan warga. Suara ini tuh nggak berhenti sampai sini doang guys, nggak sekali doang. Kita itu dengar suara aneh lagi yang nggak tahu dari mana asalnya. Nah, habis kita ngelihat ini konfirmasi oke, nggak ada orang, kita tetap lanjutin penelusuran ke ruangan klinik ini guys. Kita balik lagi tuh ke bagian kiri. Gue bingung banget di sini ya. Ya walaupun kita emang merinding sedikit-sedikit, tapi kita kayak nggak, kita udah di dalam sini, ayo selesain gitu kan. Dah kita ke arah sana, dan di sini gue tuh bingung banget. Ada area tengah yang kayak gelap banget. Dan kenapa banyak banget jendela yang mengarah ke area tengah ini? Pas gue ngintip, ternyata area tengah itu tuh kayak outdoor dan itu gelap banget. Merinding gue coy. Tapi di sini gue nggak mau fokus ke area tengah itu dulu ya, karena pengen ngeliat ruangan yang ada di sampingnya ini loh guys. Di beberapa ruangan ini tuh ada yang ada isinya, ada yang nggak ada isinya. Ada salah satu ruangan yang isinya itu meja dan kursi kayu yang mirip kayak kursi duduk pasien psikiater itu loh guys. Ya berasa ya vibes film horornya. Lanjut, kita ke ruangan samping yang ternyata adalah kamar yang dalamnya itu ada kamar lagi gitu. Pas kita masukin, ruangan di dalamnya itu ada satu lemari besar berkaca dan ranjang kayu yang udah rusak, dan ada ranjang yang masih kokoh juga nih. Di sini tuh banyak banget baju-baju yang berserakan. Sumpah creepy coy. Kalau dilihat dari kamarnya ya, bisa jadi kamar ini tuh dulu dipakai sebagai tempat tinggal perawatnya gitu guys. Karena di sini ranjangnya tuh bener-bener bukan tipe ranjang rumah sakit kayak tipe ranjang rumah kita gitu. Nah, selesai lihat-lihat kamar ini, kita pun langsung keluar, dan disinilah nih area yang kita tunggu-tunggu. Bagian luar dan tengah yang sama-sama area outdoor. Gue nyamperin ruangan tengah dulu nih, yang ternyata itu cuma kosongan gitu doang guys. Ternyata nih, yang area tengah yang tadi, ya udah kosong gitu kayak taman mungkin dulunya ya. Tapi lu tahu, tiba-tiba si Erika nih, pas waktu gue lagi ngeliat ke arah situ, dia tuh malah ngomong kayak, Tadi ada ngeliat gak? Hah? Kayak di situ ada yang gerak. di sini nggak ada, kita nggak lihat apa-apa guys, cuma dia. Sumpah, Erika bilang kalau barusan dia lihat bayangan lewat. Dan entah kebetulan apa enggak ya, lokasi Erika yang tempat dia ngelihat bayangan itu tuh nggak jauh dari sumur tempat ibu yang dulu itu loh guys, yang di awal tadi udah gue ceritain, yang jadi salah satu alasan klinik ini tuh berhenti beroperasi. Dah tuh kita langsung sanakan guys, kita tidak menghiraukan. Udah, kalau misalnya lu ngeliat sesuatu di sini, jangan lama-lama kita di sini. Cus, kita ke sumurnya. Malah ke tempat yang lebih angker coy. Nah, sumurnya ini emang serem banget dan bahaya banget karena kedalamannya itu sekitar kayak 6 meteran mungkin ya. Dan airnya itu masih ada guys di bawah sini. Gue lihat dari pantulan cahayanya dari airnya itu loh. Tapi sumpah gelap banget, gelap banget. Gue nggak berani ya lama-lama deket sumur ini karena lu tahu sendiri ya berita-beritanya tuh kayak gimana. Akhirnya gue balik tuh ke arah belakang sumur, yang anehnya malah banyak kandang burung gitu. Ini kan klinik ya, kok ada kandang burung segede-gede ini ya, aneh tau. Nah, kelar dari sini niatnya kita mau ke lorong tempat sumber suara teror itu berasal kan. Tapi sebelum ke lorongnya tuh, gue tuh notice muka kameramen gue ini kayak berubah gitu, kayak tegang banget. Udah gitu dia kayak nggak fokus gitu, bu, harusnya yang di shoot di sini dia malah ke sini gitu kan. Di sini tuh entah mengapa gue kayak, lu kenapa gitu kan. Kayak gue yakin gitu ada sesuatu yang terjadi, tapi dia nggak mau langsung ngomong guys saat itu. Di akhir penelusuran baru gue tanyain tuh, gue pancing-pancing, dan dia cerita guys. Nanti lu tonton sampai akhir, tapi lu inget ya di sini nih kejadiannya. Yaudah nih, kita lanjut dulu kan. Kita lanjut jalan ke lorong yang gelap banget dan auranya bener-bener beda. Di sini ya lu tau lah, di bagian kiri itu ada kamar mandi yang pintunya terbuka dan seberangnya itu ada kursi kayu yang sangat usang. Sedangkan di sebelah kanannya itu ternyata ada lorong yang menghubung ke bagian depan guys, ke bagian luar klinik ini. Di bagian awal banget kita masuk gitu. Sumpah,
serem banget coy, lu lihat sendiri dah. Di sini kita nggak belok ke kanan dulu ya, tapi kita lurus dulu nih buat ngelihat satu persatu ruangan ini. Dan ternyata semua ruangan di bagian kiri itu adalah kamar mandi doang. Jadinya kita mutusin buat lurus aja tuh. Udah kita lurus aja yuk. Kamar mandi sangat merindong soalnya hawanya beda lah kalau di kamar mandi coy. Dan lu tahu pas kita lurus, ini kondisinya. Bener-bener sepi, nggak ada suara warga sama sekali. Bener-bener sepi. Dan ini bener-bener pitch black, gelap banget. Jadi ya nggak mungkin ya kalau misalnya tadi yang ngetok itu orang, dia bisa langsung menghilang gitu aja tuh kayak nggak masuk akal. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke bagian dalam dan kita menuju ke arah lorong yang tadi, guys. Bunyi itu tadi sumbernya di sini. Ya 2 kali. Kayak suara bukan langkah kaki tapi kayak gitu loh, tapi 2 kali. Ternyata ketika kita masuk ke dalam lorongnya, sampingnya itu emang ada kayak lemari-lemari gitu guys, yang penuh dengan piring-piring, dan di dalam situ berisi 6 kamar. Ruangan yang ada di kanan gua ini itu isinya kosong guys, kosong. Cuman cermin besar banget doang. Gue sama Erika tuh masih sempet-sempetnya gitu dada-dada ke cermin gitu ya, nggak mau ngapa. Udah tuh, karena nggak ada apa-apa, kita keluar dari kamar ini dan gue langsung masuk ke kamar selanjutnya yang gorden jendelanya ini kebuka guys. Jujur, selama ada di dalam gue tuh kayak yakin kamar ini tuh nggak kosong gitu guys, soalnya hawanya tuh padet banget di dalam sini, sesek gitu loh. Kalian yang indigo mungkin bisa lihat kali ya, komen yang kalian lihat di sini tuh apa gitu. Kali aja dugaan gue bener gitu, kalau banyak gitu, kalau sempit gitu ruangan ini. Udah nih, gue sama Erika pun langsung masuk ke kamar-kamar yang lain nih, tapi di sini nemu hal yang janggal kita. Kok bisa ya dari 6 kamar di sini 4-nya kebuka, sedangkan 2-nya itu kekunci rapat. Di sini gue sama Erika tuh langsung kayak nyoba buka pintu 2 kamar ini. Erika dan Sally ini berhasil ngebuka satu pintu kamar itu karena emang nggak dikunci guys. Nah anehnya pas gue coba pintu kamar yang ini, itu tuh nggak bisa dibuka dan dikunci. Aneh nggak sih? Kenapa kamarnya yang kalau emang isinya kosong, melompong, sengaja dikunci? Gue nggak tahu ya, apa jangan-jangan ini kamar pusat aktivitas makhluk goib di klinik ini, atau ada hubungannya sama ketukan yang tadi berasal dari kamar yang dikunci ini, dan orang sengaja ngunci kamar itu karena tahu emang ada something yang bener-bener menyeramkan. Paham gak sih kalian? Pokoknya aneh, satu kamar dikunci dari luar itu aneh menurut gue. Soalnya ini kan udah tempat terbengkalai gitu. Udah deh, kita ini pikiran kita udah mulai aneh-aneh. Akhirnya kita mutusin untuk gak lama-lama di sini dan keluar dari sini karena waktunya udah makin malam juga ya. Nah untuk keluar dari sini itu kita ngelewatin kayak pintu koboi gini loh guys, yang dibuka gitu, yang tadi gue bilang di awal. Dan setelah kita melewati pintu ini, kita ada di bagian awal klinik ini guys, udah di depan. Sekarang udah 7:30, jadi kita nggak bisa lama di sini karena hawanya di dalam itu bener-bener kuat banget ya kan. Dan tadi juga kayaknya udah ditegur sih. Iya, kayak mereka mungkin kehadiran kita mereka kurang suka, jadi kita juga nggak bisa lama-lama di sini. Kita langsung aja keluar dari sini dan sebelum balik kita tutup dulu pagarnya ya guys. Oke, kita kan udah balik nih, kita udah nyampe mobil. Nah di sini pas kita udah OTW pulang, baru nih temen gue cerita kalau kejadian yang ngebikin dia tegang tadi di lorong itu tuh ya. Masih ingat yang tadi waktu Erika bilang, kok aku gelisah ya? Nah sebelum kamu ngomong itu, persis aku tuh denger dari arah kanan sana, yang daerah tengah itu ada suara, aku bilangnya nenek-nenek ya. Itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu ngomongnya kayak apa ya? Kayak kulon nuwun atau apa gitu loh. Kayak intinya kayak kita harus permisi. nggak gitu. tahu, aku nggak ngerasa terintimidasi, tapi suaranya jelas banget, ibu-ibu pokoknya kayak perempuan. sebelah mana? Waktu aduh nanti lihat foto sih, kayak saya ingat kan di tengah. Yang di kita tengah udah lagi mulai di lorong. kita udah mulai Parno yang di tengah. Koridor tengah. Iya. Ini sumur ada koridor nggak sih ya kan? Itu di situ kan kamu bilang, kok aku mulai gelisah ya. Sebelum itu, aku tuh denger bener-bener dari sana, dari yang pintu yang ini. Aku batin kok kalian nggak ada yang bahas. Dia itu ngedenger ada suara perempuan tua bilang kulunuwon, yang artinya permisi gitu, dari arah kanannya, nggak jauh dari lorong yang ya tuh tadi. Saking jelasnya suara ini, temen gue tuh ngira itu emang warga yang mau negur mereka gitu di situ. Tapi cuman dia doang yang denger, karena pas dia ngelihat yang lain kok kayak kagak ada yang ngedenger suaranya, kok gue doang. Nah makanya dia jadi tegang guys. Dan lu tahu akhirnya gue dapat penjelasan kenapa teror-teror yang dari awal kita ada di sini itu terjadi ke kita. Yaitu ada 2 di antara kita yang lagi hate, sehingga penunggu di klinik ini tuh jadi tertarik deketin kita. Ditambah lagi malam itu malam purnama, jadi ya udah deh paket lengkap gitu.
Ya ini sebenarnya jadi pelajaran ya buat gue dan Erika. Jangan nekat penelusuran malam-malam pas lagi hate gitu. Apalagi juga ada di malam-malam tertentu. Tapi apa kita kapok penelusuran? Jelas tidak. Masih banyak penelusuran-penelusuran selanjutnya yang akan kita jalanin. Ya, segitu aja penelusuran di klinik yang angker ini. Penelusuran edisi Jogja belum selesai sampai sini karena ada day itu. Ya guys, masih ada beberapa tempat lagi. Jadi kalian pantengin terus. Jangan lupa subscribe channel gue dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau gue bikin video baru. Dan juga nih, jangan lupa komen. Menurut kalian video kali ini bikin lu juga merinding nggak nih nonton di rumah? Apalagi jadi gue ya yang kesana langsung. Ya udah, kalau lu lihat gue dari tadi ketawa-ketawa, sebenarnya gue merinding guys. Tapi gue tuh kalau merinding gue diketawain gitu. Gue yakin kalian juga kayak gitu beberapa. Ya udah guys, jangan lupa follow IG gue dan mampir ke TikTok gue ya guys. Kalau kalian punya cerita pengalaman horor, langsung aja kirim ke email ini, langsung cerita dengan detail. Kali aja cerita kalian menarik dan nanti kita bakal teleponan ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.